Nations, kali ini kita ada di Plaza Mini Pondok Indah dan kita mau review salah satu mobil yang ada di sini. Sebelumnya kita lihat dulu ini showroomnya ya. Ini showroom Mini yang ada di Pondok Indah di Jakarta Selatan dan ini desainnya funky banget karena Mini ini selalu dia brandingnya adalah dia sebuah lifestyle ya. Instead of just a car, dia adalah sebuah ekspresi diri. Maka di sini juga interiornya sangat ekspresif dan sangat youngster. Di sini dia ada Mini Countryman Electric ya, SE, Mini Countryman S Electric. Dia juga ada Mini 5 door yang lama ya, dan ada juga Mini Electric yang 3 doors ya. Dan selain itu di sini juga ada section buat kalian lihat individual dari Mini ya. Di section ini kalian bisa customize Mini kalian, of course dari semuanya ya. Di sini ada pilihan tail lamps ya, kalian mau pakai tail lamps seperti apa. Ada juga cover spion bisa kalian pilih di sini. Ada juga di sini ada sport exhaust ya, ada aksen-aksen mobil juga, dan motifnya banyak banget ya. Juga ada brakes ya, big brake kit, dan dia juga bisa pilih velg di sini. Dan ada juga sebuah roof box di sini untuk menambah kesan culture ya dari Mini kalian. Selain ada spare part untuk Mini kalian, di sini juga ada aksesoris seperti ada karpet mobil, ada juga bag Mini, ada juga di sini tumbler Mini, payung. Jadi di sini macam-macam ya. Ini aksesoris side dari Plaza Mini Pondok Indah. Nah, kita kesini untuk review satu mobil, yaitu mobil Mini Countryman SE All 4 ya. Jadi itu adalah Mini Countryman yang S, artinya dia yang sport, dan dia juga yang electric, serta dia yang All 4 alias dia all wheel drive. Let's go, kita lihat mobilnya. Nah, ini dia di samping kita udah ada mobilnya. Ini dia Mini Countryman SE All 4 ya. Ini dia sekarang lebih lebih retro futuristik lagi desainnya dari sebelumnya. Memang Countryman ini lampunya selalu berbeda dibandingkan Mini yang biasa ya. Dia lebih mengotak, dan kali ini lebih mengotak lagi dibandingkan Mini yang biasa. Kalau Mini biasa dia lampunya bulat ya. Sekarang di sini dia desainnya kotak-kotak seperti ini, retro futuristik, dan ini keren banget ya. Ini dia ada DRL, dan DRL ini dia ada moodnya juga. Dia ada 3 mode, ada mode classic, ada mode favorite, dan mode John Cooper Wars atau GCW ya. Kalau misalnya dia mode yang classic dia akan nyala semua. Kalau dia mode favorite dia akan nyala yang atas saja. Serta kalau dia mode GCW dia akan nyala atas dan bawah, tapi di tengahnya dia mati. Dan ini juga dia di belakang di tail lamp juga ikut ya. Ada 3 mode tadi itu. Kalau classic dia desainnya seperti Union Jack, dan sisanya kalian bisa lihat seperti ini. Dan dari segi warna, ini dia warna hero color ya. Dia warnanya dan aksen-aksen ini namanya vibrant silver ya. Ini kalau dari jauh seperti agak emas ya, tapi Mininya menyebut dia sebagai vibrant silver, dan ini ada di mana-mana. Logo Mininya dia vibrant silver, kemudian dia juga aksen di let's say grillnya ya, tapi dia grillnya tertutup karena dia electric. Dia juga vibrant silver, dan dia aksen di spoiler bawahnya dia juga vibrant silver. Ini dia logo S-nya warna kuning karena dia adalah sebuah Mini S Electric. Kalau yang versi bensinnya dia berwarna merah, dan ini tentu saja dia ditutup full, tidak ada opening karena dia electric, dan ini adalah section dari radarnya. Sekarang kita langsung buka aja kap depan dari Mini SE All 4 ini. Ya, ini dia isi dari kap depan dari sebuah Mini Countryman SE All 4 ya. Tentu saja di bawah ini tidak ada mesin, di sini ada otak dari motor listriknya, dan motor listrik itu sendiri, serta dia sudah all-wheel drive ya. Jadi dia ada dual rotor depan dan belakang, dan itu dia highlight. Sekarang dia adalah EV yang proper. Kalau sebelumnya Mini EV mungkin tidak bersaing dari segi range maupun power, sekarang bersaing sekali. Dia punya tenaga yang paling kencang di lini Countryman ya. Kalau di versi bensinnya yang S dia cuma 219 horsepower, maka di sini dia 308 horsepower dengan torsi hampir 500 Nm, dan dia bisa melesatkan mobil ini dari 0 ke 100 dalam 5,6 detikan aja. So this is a proper EV ya, dengan proper EV performance juga dibandingkan dengan Mini EV yang lalu mungkin ya. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan Mini EV yang benar-benar performanya seperti EV yang kita harapkan. Luar biasa ya. Sekarang kita tutup aja, langsung kita lihat mobilnya seperti apa. Dan kalau kalian lihat ya, ketika ditutup, di atas ini dia ada tulisan Mini ya di bawah kameranya. Ini bagus banget, cantik banget ya. Jadi kesan lebih eksklusif lagi. Dari samping ini mungkin profilnya mirip ya seperti Countryman yang sebelumnya. Namun sekarang kembali lagi desainnya dia lebih retro futuristik, maka dia lebih kotak-kotak ya. Terlihat dari spionnya juga sekarang yang
Kalau spion mini dulu biasa membulat ya, memang sekarang agak kehilangan mininessnya ya, tapi sekarang desainnya lebih bagus. Dia sedikit agak mengotak tapi tetap oval, tapi lebih kotak. Gimana ya bahasanya, dia lebih kotak lah intinya gitu ya. Dan ini juga roofnya ya, roof profile-nya masih sama seperti Countryman sebelumnya. Sekarang di sini dia ada tulisan All 4 dan ada siluet pegunungannya ya, untuk menandakan kalau dia adalah sebuah Countryman. Dan sekarang velgnya juga dia besar, dia 20 inch ya dengan profil 245 ya. Ini bannya lebar juga ya, 245, dia juga 40 profilnya dan dia ring 20 menggunakan ban Continental. Jadi emang ya layaknya mobil premium, dia sudah pakai ban yang premium juga. Velgnya juga sama seperti EV pada umumnya, dia desainnya highly aerodynamic ya, supaya meningkatkan range dari mobil ini. Dan lagi-lagi warna velgnya juga dia vibrant silver, serta ini ada list di bawah bumpernya juga dia berwarna vibrant silver ya. Sama seperti si logo Countryman tadi juga dia vibrant silver. Pokoknya di sini permainan warnanya vibrant silver lumayan banyak dan menurut saya sangat berkelas. Ke bagian belakang sekarang dia juga jauh lebih keren ya dibandingkan Mini Countryman yang sebelumnya. Again, dia desainnya lebih mengotak, sekarang lebih retrofuturistik, dan dia juga stop lampnya tadi dia ada dot matrixnya ya. Ini dia ada 3 mode, tadi kita udah jelaskan, dia ada mode classic, favored, dan GCW. Serta sekarang desain tulisan Countryman-nya lebih keren, yang lagi-lagi warnanya adalah vibrant silver dengan S di ujungnya yang menandakan kalau dia varian S, dan warna kuning menandakan kalau dia elektrik. Serta penempatannya sekarang, kalau yang sebelumnya dia tengah-tengahnya ada plat nomor, sekarang plat nomornya ada di bawah, jadi desainnya lebih cantik, serta nggak perlu pakai Cooper, tulisan Cooper lagi ya. Serta dia juga sudah power backdoor ya. Ini tinggal dipencet aja di sini, dia sudah power backdoor. Karena dia sebuah Countryman, maka space bagasi belakangnya jauh lebih luas, of course, jika dibandingkan dengan sebuah Mini 3 doors, let's say. Dan dia juga pelipatan kursi tengahnya dia 20, 40 dan 40. Jadi dia ada 3 ya, kayak mobil Eropa pada umumnya lah. Jadi kita bisa fold yang tengah dan memasukkan sebuah, let's say, surfing board di dalam untuk dipakai di Bali. Banyak mobil ini dipakai di Bali soalnya. Kita tutup lagi aja. Sekarang kita udah ada di interior dari Mini Countryman SE All 4 ya. Di belakang sini, ini warnanya kalau di belakang dia satu warna ya, single tone. Kalau di depan dia dual tone dicampur dengan biru. Dan dia ini door handle-nya lagi-lagi vibrant silver, dan pembukaannya ini unik ya, dia bentuknya seperti ini. Sebenarnya mirip sama Mini sebelumnya yang dia membulat seperti ini, tariknya gini juga, tapi sekarang karena dia lebih boxy, maka dia juga desain door handle-nya ikutan boxy, jadi lebih senada lagi. Dan ini di tengah kita mendapatkan sebuah armrest dengan cup holder, ini sangat BMW sekali ya. Ini juga desainnya, strap-strapnya tuh bagus ya. Ini ada strap juga di sini, menambah kesan eco-friendly dari mobil ini. Kursinya juga kulit, ada ISOFIX di sini, serta kita mendapatkan 2 slot USB-C di sini untuk charging device penumpang belakang. AC-nya memang belum triple zone, di belakang belum bisa diatur, tapi dia bisa diatur pembukaannya mau semana ya, udaranya, namun sayangnya tidak bisa digerakkan kanan ataupun kiri. Langsung aja sekarang kita pindah ke depan dari Mini Countryman All 4 ini. Let's go. Kita bahas dulu kuncinya. Ini kuncinya funky banget ya. Dia simple, hitam seperti ini aja. Ada tulisan Mini di sini ya. Dia engraving gitu ya. Dia di Boss ya ini ya. Dan dia juga ada logo Mini di sebelah sininya. Selain ada kunci ini, kalian juga akan dapat kunci yang bentuknya keycard ya. Dia kayak kartu, dia pakai NFC, bisa dibawa kemana-mana aja. Selain itu juga mobil ini sudah bisa dikoneksikan dengan Mini Connected Drive. Jadi kalian bisa menyalakan mobil, mempersiapkan mobil hanya menggunakan pin yang dikonekkan ke handphone kalian. Jadi sangat praktis, sangat modern, sangat revolusioner Mini Connected Drive. Sekarang kita langsung bahas interior dari mobil ini ya. Of course ini funky banget, interiornya funky dan minimalis ya. Setirnya yang aslinya 2 palang, tapi dia ditambahkan seperti fabric di bawahnya, yang ini kuat banget ya, untuk memberikan kesan kalau dia 3 spoke ya. Aslinya dia hanya 2 spoke seperti ini dengan warna hitam dan aksen lagi-lagi apa guys? Vibrant silver. Sekarang dia udah nggak punya lagi di sini ada cluster ya, dia ganti dengan HUD atau HUD di depannya ya. Dan semua sekarang dikontrol dari layar tengah ini yang sudah OLED ya. Ini layarnya bagus banget, high resolution, dan dia juga highly responsive ya. Jadi seperti layar-layar zaman dulu yang agak-agak nge-lag gitu ya. Ini dia responsif banget, dia kalau dipencet langsung berubah. Dan ini ada application yang bisa kalian pilih yang mengontrol semua
fitur dari mobil ini. Ini funky banget, lifestyle banget ya. Dan di sini di depannya ada lampu-lampu seperti ini. Ini bukan lampu di belakang si Fabric ya. Ini adalah proyektor yang dari samping dia memproyeksikan sebuah gambar atau sebuah warna ke sini sehingga memberikan kesan berbeda di dashboardnya. Cuma karena kita syuting di siang hari maka tidak terlalu terlihat ya. Dan ini semua bisa di customize. Sementara untuk kursi sendiri tetap dengan bahan kulit dengan warna coklat seperti ini ya. Ada tulisan Mini di tengahnya. Ini bahannya kenapa dipilih seperti ini, karena dia mempunyai spirit kalau ini adalah mobil yang eco-friendly. Jadi ada kesan eco-friendliness banget di dalam mobil ini. Di atas ini kita mendapatkan sebuah panoramic sunroof yang bisa terbuka ya, lebar sekali sampai belakang, dan dia juga plafonnya warna hitam, serta di sini sekarang sangat simplified. Dia cuma ada tombol volume, power yang sekarang diputar seperti kunci, dan sebuah transmisi yang tombol parknya digabung antara rem tangan serta posisi P pada persneling. Dan ini ada tombol yang disebut dengan experiences. Ini tombol apa? Ini bukan hanya mengubah drive mode aja ya. Ini kenapa dinamakan experiences? Karena dia literally dia mengubah experience kalian terhadap Mini yang sedang kalian kendarai atau kalian nikmati ini. Kalau kalian pencet, ini dia akan ada beberapa pilihan yang ini merupakan experience dari Mini ini ya. Ada vivid, ada timeless, ada personal yang dia bisa kalian custom sendiri, ada balance, ada trail, dan kalau ini kalian pilih satu, let's say kita pilih go-kart ya, dia akan ada loading screen dan ada soundtracknya wuhu gitu, dan ini mengubah seluruh tampilan layar tengah ini serta tampilan di samping dia jadi berwarna merah. Dan khusus mode go-kart serta mode green dia mengubah juga karakteristik berkendara sesuai namanya. Kalau go-kart ini adalah go-kart mode alias sport mode ya. Sementara kalau green dia adalah eco mode dari mobil ini. Jadi experiences ini benar-benar mengubah seluruh experience kalian ketika berkendara dengan Mini ini. Ini kalau misalnya kita ganti lagi ya. Kita ganti let's say ke green, dia akan dulunya bisa di skip dengan dipencet. Nah, dia ada soundtracknya juga. Dia juga tampilannya beda, informasi yang ditampilkan juga berbeda, dan dia ada efficiency coach untuk membantu kalian driving lebih eco-friendly lagi. Nanti kalau kita pilih mode vivid misalnya, kita skip loadingnya seperti ini, dia akan merubah lagi tampilannya warna merah dengan soundtracknya sendiri, dan ini juga tampilan informasinya berubah. Jadi skala informasinya berubah tergantung mode yang kalian pilih. Dan nanti kalau kalian berkendara kita akan lihat ya, di mode go-kart itu suaranya juga berbeda dibandingin di mode let's say timeless misalnya yang mengeluarkan sensasi Mini klasik gitu ya. Artificial sound dari EV ini akan berbeda. Dan lihat nih di timeless ini dia, wah ini seperti Mini zaman dulu, klasik banget tampilannya, lucu banget, dan ini kalau eksteriornya dibikin klasik juga ini akan fitting banget. Di bawah row tombol utama ini ada tombol-tombol lagi. Ini ada shortcut untuk driving assistance-nya dan shortcut untuk parking assistance-nya, serta of course ada hazard yang dipencet akan berkedip, dan di kanannya dia ada maksimum untuk defrosting depan serta defrosting belakang. Di bawahnya juga ada wireless charger untuk device kalian, serta di sini juga ada 2 slot USB dan 1 colokan 12 volt. Ini juga buat devices kalian bisa disambungkan dengan sistem Android Auto dan CarPlay dari mobil ini. Ini juga ada storage tambahan, serta kursinya juga dia memory seat 2 slot, bisa diatur dari sini atau bisa kalian atur dari tombol samping yang tombolnya mirip atau sama dengan tombol kepunyaan BMW. Sekarang kita udah duduk di depan, ini udah nyaman banget, saya belum mau beranjak. Kita langsung aja coba berkendara. Rasanya EV dari Mini yang sudah proper baik performance maupun range ya. Apakah merupakan opsi yang menarik kalau kalian mencari sebuah EV dengan darah Jerman dan keeksklusivitas Mini? Oke, Quadration, sekarang kita udah coba Mini elektrik ya, Countryman S elektrik. Jadi ini Countryman SI disebutnya, dia all-4 alias all-wheel drive ya. Kita coba di jalan perkotaan memang ya, bukan di country road, tapi cukup merepresentasikan lah. Dan kerennya ya, Mini elektrik sekarang ini udah jauh lebih proper daripada Mini elektrik sebelumnya. Kalau sebelumnya banyak yang kritik karena range-nya pendek, let's say, kemudian baterainya juga ya range-nya pendek dan dia power-nya nggak terlalu besar. Di sini sekarang Mini elektrik ini SI ini dia justru lebih powerful dibandingkan versi bensinnya. Kalau versi bensinnya dia bisa memutarkan 218 horsepower, di sini dia bisa mengeluarkan 308 horsepower dan torsinya hampir 500 Nm. Dia bisa melesatkan mobil ini
dari 0 ke 100 dalam waktu 5,6 detik aja. Ini super powerful ya, dan yang paling penting range-nya sekarang proper ya. Dia bisa sampai 433 km dalam sekali pengecasan dengan kapasitas baterai yang 66 kWh, dan dia juga punya fast charging 130 kWh, jadi dia bisa charge mobil ini juga dengan cepat. All in all, ini mobil EV yang sekarang proper dari Mini, powerful ya. Ini adalah Countryman ya, jadi ini dia lebih dapat mengakomodir kebutuhan kita ya. Dia lebih praktikal karena dia punya 4 pintu, dia nih 5 doors, dan kursi belakangnya luas. Nah, karena disebut dengan Countryman, karena kan kalau orang di desa mereka mungkin kerjanya di peternakan gitu ya, dia butuh space yang lebih. Nah, Countryman ini juga dia space lebih, dan dia juga lebih tinggi. Ini disebutnya SUV ya, jadi ini untuk Indonesia lebih usable dibandingkan let's say Mini yang 3 doors gitu. Wah, di interior ini juga sangat nyaman ya. Ini interiornya memang kalau Mini ini ya sama-sama BMW Group, tapi dia approach-nya berbeda. Mini ini adalah sebuah lifestyle ya. Di sini tuh interiornya vibrant gitu ya. Dia funky sekali, permainan warnanya bagus. Bahannya juga dia pakai bahan fabric, tapi dia bukan fabric yang murah ya. Dia bahannya seperti bahan-bahan yang ada di sneakers. Dan ini keren banget, permainan warnanya tuh sangat-sangat lively ya, hidup sekali. Dan ini dia bisa diganti-ganti semuanya dalam satu switch yang disebut experience ya. Dan switch experience ini kenapa dinamakan experience instead of drive mode? Karena dia juga mengubah experience kita, overall experience kita terhadap Mini yang kita kendarai. Dia sekaligus mengubah karakter berkendara, mengubah warna ambient light ya, mengubah tampilan display. Jadi semuanya diubah dalam satu tombol yang disebut tombol experience ini. Artinya seperti yang tadi kami katakan, dengan mengubah tombol experience ini, maka dia juga mengubah experience dari Mini yang kalian kendarai. Oke, sekarang kita mencoba Mini di dalam jalanan perumahan ya. Karena pasti yang punya Mini Countryman SE ini mostly nanti akan ada di perumahan. Ini jalannya enak nih, ini perumahan di Pondok Indah, jadi kerasa banget. Ini suspensinya enak ya, suspensinya empuk, khas Countryman seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang Mini ini, yang 3 doors agak keras, yang Countryman ini sedikit lebih empuk karena dia lebih tinggi juga. Tapi tidak menghilangkan go-kart feel khas dari Mini. Ditambah lagi-lagi ya, ini beneran electric car yang proper, EV yang proper, bukan EV yang kayak mungkin Mini elektrik sebelumnya ya. Ini kalau ditarik dia beneran instan dan seperti mobil listrik pada umumnya. Dia juga ada artificial sound yang memberikan kita feel kalau mobil ini nyala gitu ya. Itu juga untuk safety ya. Ini kalau kita ganti experience-nya, dia bisa ganti on the fly, kita ganti ke go-kart. Selain dia tampilannya berubah ya, udah ada suaranya wuhu gitu ya. Ini juga sekaligus masuk ke sport mode dari si Mini SE ini. Kita akan coba ya setelah ini. Dan sekarang di tengahnya ini udah nggak ada lagi ya, kita lihat semua dari HUD yang menggantikan display tengah sebelumnya. Nah, ini ketika dimasukkan ke sport mode, dia ada suaranya. Dan suara artificial ini seolah-olah mesin ICE yang sedang meraung. Jadi feel-nya masih dapat ya. Pokoknya tombol experiences ini layak banget disebut tombol experiences ya, karena dia nggak cuma gimmick-gimmick mengubah-ubah hal yang trivial, dia beneran mengubah experience kita berkendara dengan Mini yang kita kendarai. Ya guys, jadi emang ketika ditarik di go-kart mode dia dan pengeremannya, nah ini sporty banget ya. Go-kart feel tetap ada ya, ketika di agak di twist ini dia tetap seperti go-kart. Emang tidak se-go-kart feel sebuah Mini 3 doors ya, tapi ini pengendaliannya tidaklah buruk, dan dia karena baterainya ada di bawah ya, jadi dia juga membantu untuk merendahkan center of gravity dari mobil. Itulah salah satu benefit tersembunyi dari EV ya. Baterai yang memang membuat mobil jadi berat juga membantu merendahkan center of gravity dari mobil yang kita kendarai. Jadi handlingnya akan lebih akurat lagi, lebih nempel lagi, dan lebih go-kart feel. Oke, itu dia driving experience kita terhadap Mini Countryman S Electric ya, or SE All4. Overall mobilnya enak banget, dan kali ini highlightnya adalah ini EV yang proper dengan range yang proper dan power yang proper juga. Harganya sangat bersaing, nanti langsung kontak aja di deskripsi di bawah ya. Kontak aja Mas Nio dari Mini Plaza Mini Pondok Indah ya. IG-nya langsung di minikuperpondokindah.id, dan nomornya bisa kontak langsung di 0851 5631 8469 ke Mas Nio. Langsung bisa buat test drive atau langsung SPK
Mini Cooper yang kalian mau. Lokasinya ada di Iskandar Muda, cari aja Plaza Mini Pondok Indah, langsung datang. Lokasinya strategis banget, tinggal putar balik langsung sampai. Itu dia tadi review kami serta driving impression kami mengenai Mini Countryman SE All-4 ya. Overall, wah, ini benar sekarang again dan again, ini EV dari Mini yang proper. Mini elektrik yang proper dengan range dan performance yang proper juga. Ini sangat menarik buat orang-orang yang menginginkan sebuah EV dari Jerman. Sekarang nggak perlu takut lagi kalau range-nya nggak kompetitif, range-nya pendek, atau performance-nya agak rendah seperti yang di sebelahnya itu ya. Sekarang udah dapet yang proper, bisa dikendarai dengan proper, mau harian, mau keluar kota juga mampu karena range-nya sudah 433 km. Wow, akhirnya kami sangat tenang ya. Terima kasih kepada Plaza Mini Pondok Indah sudah memberikan kami kesempatan untuk mencoba mobil ini di jalan secara langsung. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, dan komentarnya seperti netizen yang berbudiman. Saya Rafika Putra dari Quaternasia. Dadah!